Wabarakatuh. Saya Cynthia Ananda, MTI 10. Saya akan presentasi mata kuliah Bisnis Data Engineering dengan judul Sistem Pengambilan Keputusan untuk Penentuan Penerima Beasiswa Tidak Mampu dengan Metode Wake Product di SMA Negeri 8 Kota Serang. Pertama yaitu masalah penelitian. Dari latar belakang yang sudah ada di proposal, yaitu masalah penelitiannya yang pertama itu rendahnya ketepatan sasaran penerima beasiswa sehingga siswa yang lebih membutuhkan tidak mendapatkan bantuan beasiswa. Lalu adanya kesulitan pihak pengelola dalam menentukan penerima beasiswa untuk menentukan calon penerima beasiswa sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama. Lalu ada tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian pada penulisan proposal itu yaitu untuk memudahkan sekolah dalam tahap seleksi penerima beasiswa, untuk membuat suatu sistem atau aplikasi yang dapat digunakan guna mendapatkan hasil penerima beasiswa secara adil dan akurat. Yaitu untuk menerapkan metode Wake Product sebagai sistem pendukung keputusan penerima beasiswa. Yaitu ada selanjutnya manfaat penelitian. Adapun manfaatnya yaitu dapat menambah wawasan tentang beasiswa dan mengetahui efektivitas dari metode serta aplikasi yang diterapkan dalam lingkungan sekolah. Lalu dapat digunakan sebagai sumber informasi atau dipakai sebagai data sekunder bagi perlengkapan suatu penelitian dengan topik yang hampir sama. Diharapkan dapat digunakan sebagai pertimbangan dan masukan dalam menentukan kebijakan yang akan diambil sekolah pada saat yang akan mendatang. Lalu landasan teorinya ada beasiswa, yaitu pemberian berupa bantuan keuangan yang diberikan kepada perorangan yang bertujuan untuk digunakan demi keberlangsungan pendidikan yang ditempuh. Lalu PIP adalah pemberian bantuan tunai kepada seluruh anak usia sekolah yang berasal dari keluarga kurang mampu melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama. Yaitu selanjutnya Wake Product adalah merupakan metode yang menggunakan perkalian untuk menghubungkan rating atribut, di mana setiap rating atribut harus dipangkatkan terlebih dahulu dengan bobot atribut yang bersangkutan. Lalu ada sistem pendukung keputusan, adalah bagian dari sistem informasi berbasis komputer yang dipakai untuk mendukung pengambilan keputusan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Selanjutnya ada rancangan penelitian, yaitu use case diagram. Use case diagram admin di dalam sistemnya harus login dahulu untuk memasukkan data, kriteria, bobot, dan penilaian SPK metode yang menghasilkan sebuah laporan. Jika kepala sekolah ingin login di dalam sistem, kepala sekolah hanya bisa melihat data dan laporannya saja. Itu pun harus melalui sistem login dulu. Selanjutnya ada activity diagram. Activity diagram yaitu oleh admin. Yang pertama dari mulai itu menginput user ID dan password, lalu sistem mengecek user dan ID password. Jika gagal akan kembali ke login awal. Jika berhasil ia akan menampilkan halaman utama atau dashboard. Sekuen diagram sama seperti activity diagram penjelasannya. Lalu teknik pengumpulan data yaitu saya dengan observasi, interview, wawancara, studi dokumen, mengkaji mengenai dokumen terkait topik penelitian. Tahapan penelitiannya yaitu mengidentifikasi masalah, studi literatur, analisa sistem, perancangan dan desain sistem, pembuatan program dan testing, lalu mengimplementasikannya. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.